Gak apa-apa, gagal. Nggak apa-apa gagal. Gak harus Afirmasi sempurna. diri. Gak apa-apa gagal, tapi jangan menyerah. Hmm. Kamu gagal, tapi jangan menyerah. Jadi kamu harus coba lagi. Kalau misalkan kebiasaan itu gagal sekali, jangan langsung nyerah. Enggak, gue gak bisa kayak kebiasaan ini. Tapi harus coba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Klakson KLA Sound Podcast. Isi harimu dengan lebih bermakna, klaksonin aja. Kembali lagi bersama kita di podcast Klakson bersama gue Zen sebagai host di sini di segmen kisah inspiratif. Oleh karena itu gue bakal ngundang narasumber kita yang sangat-sangat wow banget, sangat-sangat keren banget, yaitu Kak Ica. Halo Kak Ica. Ya Allah, apa kabar Kak Ica? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kabar baik. Udah lama banget ya nggak ketemu Kak Ica. Iya kayaknya sebulan kali ya. Sebulan bisa 3 mingguan ya? 3 mingguan Hampir. karena kita libur banyak kan? Benar. Iya. Oke, mungkin belum kenal. Boleh dong kenalan dulu sama audiens kita. Oke, hai Sobat Klakson. Perkenalkan, nama saya Dica Augustiana Rahayu. Kalian bisa panggil Ica gitu. Oke, karena udah lama banget nggak ketemu ya. Kira-kira belakangan ini tuh lagi ngapain sih sebenarnya kesibukannya? Lagi ngapain? Kebetulan lagi sibuk ngajar nih di Bimbel. Ngajar di Bimbel. Dan juga setiap hari Minggu itu ikut komunitas KLA Youth School. Oke, ada bimbel, ada ikut komunitas. Kira-kira bimbel itu dari hari apa sampai hari apa? Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Betul. Terus KLA-nya? KLA hari Minggu, setiap hari Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Betul. Full day. Produktif banget kan ya? Sangat. Ibu ini sangat produktif. Keren banget ya Allah, Masya Allah banget. Emang keren banget. Tapi ya sekeren itu tuh gimana sih mulai perubahan besar itu tuh? Kira-kira ada gak sih ceritanya dulu tuh? Perubahan besar ya. Awal banget aku ngelakuin perubahan besar tuh pas tahun 2022. 2022 tuh berarti after COVID. Iya betul. Oke. Tuh jadi perubahan besar yang aku lakuin tuh, jadi dulu pas tahun 2022 aku sempat stuck banget, benar-benar nggak tahu mau ngapain. Ya. Kayak diem aja di tempat gitu, nggak ada perkembangan yang maju buat masa depan gitu. Oh Masya Allah. Terus kebanyakan overthinking juga gitu, benar-benar pikirannya kayak udah hawa-hawa yang negatif gitu istilahnya. Benar-benar nggak keluar sama sekali dari rumah dan gak kenal sama tetangga atau sekitarnya di rumah. Oke, berarti pernah di posisi down seperti itu ya? Benar banget itu. Nah awal aku ngelakuin perubahan tuh jadi mulai sadar gitu. Misalnya mulai sadar, mikir aja gimana sih kalau misalnya aku gini terus, nggak ada perkembangannya, gitu kan? Pasti kan nggak bagus juga buat masa depan aku kan. Pasti harus ada perubahan juga di dalam diri aku untuk masa depan aku yang lebih baik gitu. Ya betul, pasti. Aku juga mikir gimana caranya supaya aku bisa berubah, nggak gini-gini aja gitu. Nah mamah tuh bilang bujuk aku gitu rasanya, yuk ke tempat teman mama gitu. Mama punya komunitas ini KLA Youth School. Oh iya. Coba deh masuk ke sini, siapa tahu kamu bisa berubah ke arah yang lebih baik gitu mama. Dan teman mama ini juga cerita tuh kalau misalkan komunitas ini kayak Youth School ini juga mengajarkan kita untuk berkomunikasi gitu, public speaking, juga mengajarkan kita untuk menjadi lebih baik lagi, kayak mengembangkan diri lebih baik lagi gitu. Teman mama juga bujuk-bujuk aku supaya ikut, coba dulu aja, siapa tahu makin lama makin betah. Dan sampai sekarang kan, udah hampir 2 tahun ikut KLA Youth School. Masya Allah. Iya, itu jadi itu
langkah pertama aku benar-benar perubahan besar yang menuju aku yang sekarang ini gitu. Jadi berasa banget ya dari posisi di bawah terus ketemu ya kesempatan gitu buat Iya, masuk. ada kesempatan itu. Iya, ya Allah. Alhamdulillah banget. Oke, berarti udah banyak banget ya perubahan yang udah dilakuin, kayak ada kesempatan gitu yang datang sama Kak Ica gitu kan. Betul. Tapi justru kalau misalkan kita mulai perubahan tuh ada langkah pertama yang kita lakuin gitu. Kira-kira apa sih Kak Ica yang dulu Kak Ica lakuin pertama kali gitu loh? Dulu tuh yang pertama kali aku lakukan tuh kayak buat jurnal kecil. Buat jurnal kecil. Kan tadinya dulu tuh aku bener-bener gimana ya, bener-bener kalau kerja tuh saat mood bagus aja, sesuai bener-bener mood. Jadi kalau moodnya jelek ya udah nggak dikerjain gitu. Gengsi banget. Itu suka banget leha-leha, tiduran aja gitu kan. Terus suka juga nunda-nunda pekerjaan aku. Jadi ngerjainnya tuh pas banget mepet deadline. Iya. Gitu kan. Jadi dari situ aku coba buat berubah, bikin jurnal kecil, jurnal kecil kayak misalkan mulai lakuin kayak bangun pagi atau olahraga kah, jadi memulai kebiasaan baru gitu istilahnya. To-do list yang mau aku lakuin. Sih langkah perubahan pertama aku. Oke. Nah, tadi kan gue udah denger ya kayak lu udah mulai kayak ngejurnal kecil gitu. Itu kan kebiasaan baru yang ya langkah kecil gitu loh. Ya emang kita butuh langkah kecil gitu kan. Nah, kira-kira perasaan lu waktu mulai untuk hal-hal baru itu tuh gimana sih? Berat gak sih waktu itu? Pasti loh, pastinya berat banget. Kan karena tadinya kita ngubah kebiasaan yang tadinya nggak mau ngapain, terus harus bangun pagi buat ngubah kebiasaan itu, terus ngubah lagi jangan selalu scroll TikTok dan yang lain-lain, kan susah banget pasti. Pastinya kan setiap detik atau setiap menit kayaknya kita lihat HP scroll TikTok gitu kan. Itu pasti berat banget, benar-benar berat banget. Tapi setelah masuk di KLA ini, di KLA tuh diajarin tentang namanya segitiga ekspresi. Jadi segitiga ekspresi ini tuh dia ada perasaan, pikiran, dan kesadaran. Yang pertama perasaan kita tuh kayak rasa malas kita atau rasa benar-benar nggak mau ngapa-ngapain gitu kan. Itu benar-benar harus kita ini dulu dijadikan emosi yang positif dulu. Itu sensasi malas, sensasi mager gitu. Itu kan jadi harus kita realisasikan supaya dia jadi positif dulu. Bisa naik ke pikiran kita. Gitu kan. Nah, di pikiran kita baru dia masuk ke kesadaran. Kesadaran nih benar nggak sih rasa malas gini-gini. Padahal gue udah coba buat satu langkah kebiasaan ini, masa tiba-tiba malas sih, nggak diterusin sih, kan gimana gitu. Jadinya itulah yang diajarin KLA, jadi supaya rasa malas itu nggak terus menerus gitu. Berarti emang ada ilmunya ya yang dikasih. Betul, ya, ada yang diajarin gitu loh. Ya mantep sih, mantep banget malah. Mantep banget. Jadi kayak kalau misalnya kita mikir lagi nih, mikir mau malas, jadi kan mikir lagi buat apa sih, udah selama ini udah melakukan kebiasaan ini bisa jadi malas, nggak diterusin gitu kan, sayang banget gitu istilahnya. Nah itu juga yang jadi pertanyaan gue tuh, kadang tuh orang tuh cuma awalnya aja gitu yang konsisten gitu loh. Benar. Terus kalau misalkan kayak tuh ngapain sih waktu itu sampai benar-benar sampai sekarang gitu dilakuin? Sebenarnya sih konsisten tuh bukan cuma kayak semangat di awal aja terus tiba-tiba berhenti di tengah jalan gitu. Konsisten tuh kan emang harus terus dilakukan walaupun pelan-pelan tapi ada hasilnya. Itu kan namanya konsisten. Nah di KLA juga jadi kalau kan kita udah konsisten dengan yang kita lakuin, kayak misalnya kita udah bangun pagi, kita udah olahraga, kita udah lakuin kebiasaan itu tuh, sebenarnya kita harus kasih reward pada diri kita sendiri. Jadi kayak track and reward. Yes, track and reward. Benar. Jadi kita udah ngelakuin semua yang kita to-do list, kita coba aja reward diri kita sendiri walaupun dengan hal-hal kecil, nggak harus besar kayak beli HP, beli apa, enggak. Jadi harus kayak misalkan kita udah bangun pagi nih. Beli mobil? Enggak. Apa dong? Ya, jadi kayak hal kecil aja, kita udah bangun pagi setiap misalnya Senin sampai Jumat.
Hmm. Misalkan ada lagi misalnya Sabtu nggak ada kegiatan atau lagi nggak ngapa-ngapain, kita coba tidur gitu, itu kan termasuk reward juga untuk diri kita. Oke. Ya kan, atau setelah kita bisa apa namanya olahraga gitu, kita juga bisa misalkan beli makanan untuk diri kita sendiri atau pencapaian-pencapaian yang hal-hal kecil aja gitu. Berarti benar ya, diri sendiri tuh butuh dihadiahin juga sebenarnya. Betul. Butuh disayang juga. Benar. Oke. Self love. Self love. Benar. Oke. Nah, biasanya tuh kalau misalkan kita lagi ngejalanin konsistensi kita nih ya, kadang tuh ada kesulitan gitu yang kita temuin gitu. Benar-benar kayak oh ini susah banget gitu loh. Emang kita lagi ngejalanin nih jalan yang kita emang lagi lakuin gitu. Tapi ini susah banget gitu. Gimana sih kira-kira Kak Ica buat solusi itu? Lagi temuin masalah itu? Kalau emang bener-bener lagi stuck banget, bener-bener susah banget mau ngejalanin itu, nggak apa-apa. Iya. Berhenti aja dulu sebentar. Mm-hmm. Sejenak berhenti dulu. Dan coba tadi kan aku bilang ada mentor yang membimbing kita. Itulah gunanya mentor. Kita curhat sama dia, kita minta saran sama dia. Kak, aku misalkan aku lagi ngelakuin kebiasaan ini nih Kak, tapi kayaknya kok susah banget ya Kak, gimana sih caranya? Bisa kita diskusiin sama dia. Itulah gunanya mentor. Oke. Yang membuat yang mengasih kita memberi kita saran, memberi kita nasihat untuk menjadi lebih baik lagi. Itu benar kalau saya stuck, coba aja kita berhenti dulu, kita cerita dulu, kita cari arahan lagi gimana caranya supaya kita bisa melakukan ini. Oke, berarti emang harus punya gitu orang yang membimbing kita ya? Benar, harus banget. Jadi emang kayak salah satu solusi juga sebenarnya kalau misalkan kita lagi nggak tahu mau kemana gitu loh. Ya walaupun ya kita kan udah bimbing yang Kak saya mau sini nih kira-kira oh yaudah gitu nggak apa-apa kita belajar aja dulu gitu loh. Dan kadang kan kalau dimana kita fase belajar kan ada di mana fase itu enggak langsung kita tuh kayak terus naik gitu kan, ada di datarnya. Jadi kayak kok nge-stuck gitu, enggak naik kira-kira. Nah itu tuh berarti butuh mentor gitu ya. Benar, betul banget. Dan jangan iri sama pencapaian orang lain yang udah duluan mencapai, yang udah dia berhasil, dia mau berhasil dengan pencapaian dia, jangan iri sama mereka. Jadi kita fokus aja sama diri kita sendiri, pencapaian sudah kita lakukan. Sama kok, pasti kita dapat hasil itu juga, tapi memang jalannya aja yang masih harus berkelok-kelok lagi dibanding dengan orang lain. Berarti itu semua sebenarnya kayak apa ya? Setiap orang punya ritmenya masing-masing kan? Bener. Kita nggak harus ngikutin ritme orang lain. Kita ikut aja ritme kita sendiri. Walaupun ya banyak banget gitu. Walaupun ya emang harus jatuh dulu, harus bangun lagi, harus ngesot dulu. Iya sih emang ya. Jadi kadang ya Allah bener dah mikir proses kita yang kayak gini-gini, terus proses orang kayak gitu sebenarnya nggak bisa dibandingin ya, karena ya ingat juga sih sebenarnya Allah pasti ngasih kita ujian itu sesuai dengan kesanggupan kita. Benar, kemampuan kita. Nggak bakal Allah ngasih yang lebih dari kemampuan kita. Ya jadi kayak ya udah, gua dapet ini ya karena emang kemampuan gua. Oke. Dan kalau kita bisa ngejalanin itu, berarti kan kita naik derajat kita di mata Allah. Iya sih benar ya. Ya alhamdulillah ya, berarti jadi kuncinya satu adalah ya harus ada yang bimbing kita. Di saat kita lagi selain orang tua kita ya. Memang kita kadang kan ada hal yang nggak bisa kita ceritain sama orang tua gitu kan. Pasti kita juga bisa nyari bimbingan dari orang lain juga. Iya, walaupun ya dari orang tua juga kadang nggak semua orang tua juga bisa untuk membantu kita untuk berpikir positif. Benar. Ya kan beda-beda ya karakternya. Setiap juga. Orang tua pasti beda-beda. Ada yang dia memang menuntut kita untuk ini. Ada yang memang dia mensupport kita dari belakang aja, nggak memberi saran. Maksudnya kayak ya udah beda-beda gitu, semua beda-beda.
Ya alhamdulillah. Oke nih Kak Ica, ada gak sih tips buat teman-teman semua yang masih ragu buat mulai hal-hal baru gitu biar konsisten kira-kira? Halo, Ada? pastinya. Oke. Apa tuh kira-kira? Tips aja nih ya, tips. Boleh kalian ikutin. Tapi semoga kalian bisa ikutin ini. Iya, namanya juga sharing ya. Ya nggak apa-apa, Bener. coba apa aja. Yang pertama itu Satu. mulai dari langkah kecil aja dulu. Oke. Nggak usah yang muluk-muluk banget lah. Mm-mm. Nggak usah langsung yang pengen sempurna banget gitu. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua itu carilah lingkungan yang memang mendukung kamu untuk berubah. Oke. Tuh kayak saya gitu kan, saya ikut KLA School itu yang benar-benar mendukung saya banget, dan lingkungan yang benar-benar mendukung saya banget untuk melakukan perubahan menjadi yang lebih baik. Oke. Tuh, nah yang ketiga, nggak apa-apa gagal. Nggak apa-apa gagal. Nggak harus Afirmasi sempurna diri. gitu. Nggak apa-apa gagal, tapi jangan menyerah. Kamu mau gagal tapi jangan nyerah gitu. Jadi kamu harus coba lagi. Kalau misalkan kebiasaan itu gagal sekali, jangan langsung nyerah. Enggak, gue nggak bisa kayak kebiasaan ini, tapi harus coba lagi. Oke, aku ulang ya. Berarti yang pertama tuh mulai dari hal kecil dulu. Benar. Oke. Yang kedua itu kita ubah nih environment kita, lingkungan kita ke yang lebih baik gitu. Yang ketiga itu berarti kita harus berusaha terus walaupun gagal nggak apa-apa gitu. Afirmasi ke diri sendiri. Benar. Oke, aduh ya Allah. Nah, tapi kalau misalkan udah sampai situ ya, kira-kira Kak Ica tuh ada gak sih sosok yang menginspirasi Kak Ica buat konsisten gitu? Ada. Oh, siapa? Sosok yang menginspirasi aku tuh mentor-mentor di KLA. Mentor-mentor di KLA. Wah. Benar-benar menginspirasi banget. Karena selain dia mengajarkan kita teori-teori yang memang di bidang mereka, diajarkan ke kita gitu. Mereka juga membimbing kita. Berarti kayak membimbing kita menuju kalau misalnya track kita lagi buntu, kita lagi ini, mereka tuh membimbing kita tuh mengarahkan kita kembali ke jalan yang benar gitu, ke track yang benar gitu. Oke, kasih solusi berarti. Kalau dia bingung juga mau kayak mendengarkan kita kalau misalnya masalah kita lagi apa gitu. Berarti Memberikan saran juga, menegur kita juga kalau misalnya kita salah. Oke. Berarti emang harus punya sosok pembimbing ya. Benar. Yang bimbing kita. Karena kalau misalnya kita nggak punya dan cuma terbelenggu di dalam diri kita sendiri, itu benar nggak tahu jalan keluarnya mau gimana kan? Iya. Akhirnya makin overthinking, makin menyendiri aja lagi, nggak bakal keluar dari itu gitu. Dari lingkaran setan. Iya, ya. benar. Aduh ya Allah, bener. Ya sih emang. Kan harus ada yang membimbing kita, memberi kita nasihat, memberi kita saran. Oh, jadi itu menjadi sosok inspiratifnya Kak Ica gitu buat terus bisa konsisten ya. Benar. Ya. Untuk terus belajar juga, berkembang juga, untuk terus tumbuh juga. Iya. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak Ica, pertanyaan terakhir. Kira-kira ada gak sih pesan untuk teman-teman semua yang masih ragu buat konsisten gitu? Ada sih pesannya, bukan pesan cinta ya. Oh bukan. Ya jangan ayo pesan aja ntar. Pesan aja Ya. Jadi untuk yang baru mau memulai perubahan dan ragu atau masih takut gitu. Takut itu wajar kok, pasti wajar. Semua orang juga kalau mau mulai melangkah kayak anak bayi aja, mau mulai satu langkah juga pasti takut jatuh kan istilahnya. Gak mungkin kalau kita nggak takut, pasti takut. Tapi ingat aja kamu nggak sendirian. Oke. Pasti ada yang mensupport kamu gitu. Mensupport kamu, pokoknya jangan takut. Mulai aja dulu dari langkah kecil. Benar-benar kecil dan nggak harus sempurna. Oke. Dan jangan takut gagal. Boleh kita istirahat sejenak lah istilahnya. Yang tadi dibilang kan, boleh kita istirahat sejenak. Boleh kita mikirin lagi atau supaya kita bisa memulai lagi. Pokoknya asal jangan menyerah. Kita harus mencoba lagi.
Oke, itu dia teman-teman. Ingat ya, pokoknya kalau konsisten berarti ya nggak apa-apa gitu. Kalau capek istirahat, yang penting jangan berhenti. Itu dia teman-teman. Oke, terima kasih Kak Ica Sama-sama ya Allah atas terima kasih juga sudah diundang ke sini ya. sama-sama. Ceritanya benar-benar kayak Masya Allah banget ya, berarti dari awal, dari titik terendah gitu kan. Emang dulu tuh waktu 2021 apa 2020 tuh pas zaman Covid tuh emang benar mengacaukan banget ya. Benar-benar Kacau banget. merubah semuanya ya. Iya, merubah semuanya. Emang benar dari titik nol lagi gitu. Jadi kayak ya alhamdulillah kita bisa berjuang gitu kan. Bisa melewati itu Iya, semua. Kak Ica juga alhamdulillah kesempatan kita tuh untuk tetap berjuang sampai sekarang tuh benar-benar keren banget sih. Alhamdulillah ya teman-teman, sampai akhirnya banyak perubahan yang kita jalanin juga ya kan, terutama bagi kita juga gitu loh. Dan juga Kak Ica, alhamdulillah banget gitu ceritanya jadi inspirasi kita semua. Alhamdulillah Allah juga masih kasih kesempatan. Iya, alhamdulillah. Oke, itu aja teman-teman, dan sekian itu adalah akhir dari segmen kisah inspiratif kita pada episode kali ini. Buat teman-teman semua, jangan lupa tonton episode-episode sebelumnya atau after ini juga. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye-bye.